Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para Pejunipers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan tentunya makin semangat untuk menghadapi ujian P3K nantinya. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ataupun trik yang teman-teman harus persiapkan jika ingin mendaftar CPNS ataupun P3K. Ya, sebenarnya tips ini juga bisa diterapkan ketika teman-teman ingin mendaftar di tempat lain atau misalnya di BUMN, BUMS, swasta, TNI Polri, sekolah kedinasan ataupun di tempat lainnya. Ya, tips ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Ya, sedikit informasi, saya pernah mendaftar di beberapa tempat BUMN, BUMS, swasta. Pernah juga mendaftar di Polri sebanyak 2 kali dan CPNS sebanyak 3 kali. Dan tempat-tempat lainnya yang mungkin sudah tidak bisa dihitung berapa kali lagi. Ya, dan alhamdulillah di tes terakhir saya lulus di CPNS sebagai formasi guru, yaitu guru SD. Ya, itu tadi sebagai pengantar pada video kali ini. Ya, sebelum masuk ke inti video, baiknya teman-teman support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Ya, dalam video ini saya akan membagikan informasi mengenai 5 persiapan yang kamu harus siapkan. Ya, jadi inti dari video ini saya akan membagikan beberapa tips yang teman-teman bisa persiapkan sambil menunggu penerimaan P3K ataupun CPNS. Jadi yang pertama itu kenali potensi dirimu, kemudian yang kedua belajar dari orang berhasil, ketiga dokumen yang sesuai, keempat update selalu informasi, dan terakhir itu perbanyak doa dan ibadah. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu kenali potensi dirimu. Ya, potensi adalah kemampuan, kekuatan, atau kecerdasan yang ada di dalam setiap individu, baik yang sifatnya sudah terwujud atau belum terwujud secara optimal. Kemudian potensi berkembang melalui bakat dari sejak lahir dan dapat terus diasah melalui usaha dan kerja keras. Nah, untuk yang pertama ini sangat berpengaruh ketika kita akan ujian. Jadi, hal yang pertama teman-teman harus persiapkan adalah kenali potensi atau kemampuan diri sendiri. Jadi, kita harus tahu sampai mana kemampuan kita. Jadi kita sudah akan bisa mengevaluasinya jika kita sudah tahu kemampuan kita, batas kemampuan kita. Ya, untuk lebih simpelnya saya akan berikan contoh. Ya, seorang anak bernama Andi sedang melakukan tryout guna mendaftar CPNS. Setelah tryout, hasilnya pun keluar. Andi mendapatkan skor TWK 130, TKP 150, dan TIUS 60. Dari ketiga jenis kompetensi yang dijawab oleh Andi, ternyata timnya mendapatkan skor yang rendah. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan kemampuan berhitung Andi rendah. Dan dari situ juga kita bisa mengevaluasi potensi atau kemampuan yang Andi miliki. Ya, jadi salah satu manfaat dari mengenali potensi diri adalah kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan kita. Jadi, kita bisa mengevaluasi diri kita untuk persiapan ke depannya. Ya, kemudian yang kedua itu belajar dari orang yang telah berhasil atau orang sukses. Ya, tidak ada sebuah kesuksesan yang bisa digapai dengan mudah kecuali memang kita sudah memiliki privilege yang membuat hidup kita berjalan lebih mudah dari seharusnya. Namun jika hal tersebut tidak ada, tentunya kita membutuhkan kebiasaan, disiplin, dan juga semangat membara dalam menjalani proses menuju sukses. Salah satu cara menjadi sukses adalah dengan meniru kebiasaan orang yang telah sukses. Ya, contohnya saja saya sendiri ketika mendaftar di CPNS yang ketiga kalinya, saya bertanya dan meminta saran kepada teman-teman yang telah lulus sebelumnya. Jadi, saya tanya bagaimana memilih sekolah yang kurang pesaingnya, apa yang harus disiapkan, bagaimana bentuk-bentuk soal ujiannya. Jadi, pertanyaannya itu yang bersifat umum sampai sedetail mungkin. Ya, ini juga menambah informasi yang kita ketahui. Ya, kemudian yang ketiga itu dokumen yang sesuai. Ya, ini tidak kalah pentingnya. Nah, ini yang dianggap sepele banyak orang, namun sebenarnya ini adalah salah satu faktor terpenting juga dalam penentuan kelulusan kita. Jadi, meskipun telah ujian dan mendapatkan skor yang tinggi dari pesaing-pesaing, namun dokumen atau berkas ada yang salah atau tidak sesuai dengan persyaratan, tentunya akan membuat didiskualifikasi atau digugurkan. Ya, kemudian yang keempat itu update selalu informasi.
Bagaimana mungkin teman-teman peserta akan tahu jadwal pendaftaran, alur pendaftaran, kisi-kisi soal tes, dan informasi lainnya jika teman-teman tidak selalu mengupdate informasi terbaru. Jadi untuk mengupdate-nya teman-teman bisa melalui media online, Instagram, artikel online, ataupun yang seperti ini yaitu melalui YouTube. Oke, sebelumnya saya ingin kembali ke yang ketiga tadi itu dokumen yang sesuai ya. Jadi ada sedikit tambah ini yang pernah terjadi. Ada satu kasus yang dimana peserta tersebut sudah lulus sampai ke tes akhir dan diumumkan dinyatakan sebagai peserta yang lulus. Namun kelulusannya tersebut dibatalkan karena ada dokumen atau persyaratan yang tidak sesuai. Ya, dalam persyaratan tersebut mewajibkan peserta harus memiliki gelar D3 keperawatan, namun di sisi lain si peserta memiliki gelar S1 keperawatan. Nah, dari masalah tersebut, peserta harus dibatalkan kelulusannya karena tidak sesuai dengan persyaratan. Meskipun gelarnya lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Jadi itu salah satu fungsi atau manfaatnya kita harus tahu dokumen apa yang harus disiapkan, berkas apa atau persyaratan apa yang harus sesuai yang ingin kita daftar. Oke, kita lanjut ke yang kelima atau yang terakhir itu perbanyak usaha dan doa. Ya, berusaha dalam hal ini memperbanyak waktu untuk belajar. Jangan pakai metode BKS, yaitu belajar kebut semalam. Jadi, hindari metode seperti ini. Jangan cuma belajar ketika sudah mendekati hari H ujian. Jadi, besoknya ujian, malamnya baru ini belajar. Jadi, hindari seperti itu. Sebaiknya persiapan belajar itu jauh sebelum tes. Kemudian tidak ada salahnya juga ikut bimbel di lembaga-lembaga yang memang sudah terpercaya banyak meloloskan pesertanya juga bisa membuat waktu atau jadwal tersendiri untuk belajar di rumah. Tidak apa sedikit waktunya, yang jelasnya itu harus konsisten dan secara terus-menerus. Jadi saya kasih contoh misalnya teman-teman bisa membuat jadwal belajar tiap minggu, misalnya di hari Senin belajar TIU, kemudian di hari Selasa belajar TWK, lalu di hari selanjutnya Rabu belajar TKP sampai terulang sampai di hari Sabtu. Kemudian di hari Minggunya bisa digunakan untuk melakukan tryout. Ya, seperti juga dengan P3K, mungkin di hari Seninnya belajar tentang soal teknis, lalu di hari berikutnya belajar tentang manajerial dan seterusnya. Kemudian juga hari Minggunya bisa digunakan untuk sebagai belajar soal-soal umum atau belajar tryout.